Pelaku pembunuhan seorang pria yang mayatnya terikat tali tambang di jurang sedalam 30 meter di Pati, Jawa Tengah berhasil ditangkap oleh polisi. Motif pembunuhan dipicu persoalan asmara yang melibatkan pelaku, korban, dan istri pelaku. Adi Wibisono, warga desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, ditangkap tim Jatanras Polresta Pati dan unit reskrim Polsek Kayen di rumahnya. Adi Wibisono terbukti telah membunuh, memasukkan ke karung, dan membuang mayat tetangganya Kukuh Rianto ke jurang sedalam 30 meter di Dukuh Kuyangan, Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Pati. Dari pemeriksaan polisi, pelaku mengaku cemburu karena korban selingkuh dengan istrinya. Kemudian tersangka ini mengecek isi HP daripada istrinya, itu istri WhatsApp. Kemudian menemukan cat-catan, percakapan antara istri dan korban. Ya. Kemudian juga tersangka menemukan foto istri dan korban di salah satu kamar hotel. Ya. Setelah ditanya, tersangka istri mengakui melakukan hubungan badan dengan korban sebanyak 1 kali. Kemudian setelah diajak minum-minum, tersangka dan korban terlibat cekcok. Ya. Kemudian akhirnya korban diajak tersangka ke belakang. Ya. Selanjutnya korban dipukul oleh tersangka dengan batu sebanyak 1 kali mengenai belakang kepala korban. Kemudian korban tersungkur dan dalam keadaan terlungkup, korban dipukul lagi sebanyak 2 kali dengan batu yang sama. Kemudian dipastikan benar-benar meninggal. Korban ditelanjangi, tangan diikat, dimasukkan dalam karung. Peristiwa ini berawal dari adanya penyimpangan seks antara pelaku, istri, dan korban. Penyimpangan seks tersebut berlanjut ke hubungan asmara antara istri pelaku dan korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One, mengabarkan. Pemirsa, seorang pria ditangkap polisi usai membunuh pria selingkuhan istrinya. Kasus ini bermula dari adanya penyimpangan seks pelaku dan istri. Penyimpangan seks seperti apa antara pelaku, istri, dan korban? Sudah bersama dengan kami ada Kompol Heri Dwi Utomo yang merupakan Kasat Reskrim dari Polresta Pati. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Mbak Indi. Pak Kasat. Sejahtera. Iya. Pak, kami ingin tahu sebenarnya penyimpangan seks seperti apa yang terjadi antara pelaku, istri maupun korban, Pak? Jadi begini Mbak Indi, awal mulanya adalah sekitar bulan Mei 2025, itu pelaku ya mengajak berhubungan menyimpang tiga orang, maksudnya dari korban dan suaminya, kemudian istrinya itu. Apakah itu artinya berarti antara korban dan juga pelaku itu saling kenal, Pak? Iya, sebetulnya yang mengajak itu adalah pelaku dulu. Pelaku dulu mengajak istrinya untuk berhubungan badan, 3 orang. Mintanya si pelaku 2 perempuan dan 1 laki-laki. Ya, kemudian istrinya tidak mau asalkan dari perempuan itu meminta supaya laki-laki dulu, laki-laki 2 orang gitu. Nah, kemudian setelah itu
dilakukan apa itu namanya 1 minggu. Oke, kalau begitu si perempuannya suruh mencari laki-laki. Kemudian karena tidak bisa, kemudian yang lakinya menyuruh mencari laki-laki sendiri untuk melakukan berhubungan badan itu, Mbak. Kemudian apa yang memicu pelaku akhirnya membunuh korban, Pak? Apalagi jika mendengar dari cerita Bapak, ini kan berarti sempat ada hubungan ya, Pak, antara pelaku, istri maupun korban ini? Iya, jadi antara pelaku dengan korban ini memang ada hubungan keluarga, tapi rada jauh. Setelah tidak ada yang nggak mau, terus akhirnya korban sempat menolak untuk istilahnya masa kita masih saudara melakukan hubungan menyimpang itu. Terus akhirnya pelaku nggak masalah. Akhirnya terjadi pada bulan Mei itu dilakukan hubungan seks menyimpang itu. Oke. Apakah ada pihak lain, Pak, yang diduga turut terlibat dalam pembunuhan ini? Sementara kita dalami tidak ada, Mbak. Baik. Kalau begitu bagaimana dengan istri pelaku? Apakah istri pelaku juga sempat dimintai keterangan dan apakah terlibat juga dalam kasus ini, Pak? Sementara tidak, Mbak. Jadi awal mulanya adalah setelah terjadi seks menyimpang itu sebanyak 2 kali yang sudah dilakukan. Kemudian pelaku ini kan pekerjaannya kan boro istilahnya itu kerja di Jakarta. Nah, setelah dia pulang, kemudian dijemputlah sama si korban itu. Tapi tidak ada masalah setelah dijemput. Kemudian si pelaku pulang ke rumah istrinya. Nah, setelah pulang istrinya, dia melihat chat WA, IJA antara korban dengan istri. Kemudian dipaksa, diinterogasi, mengakui bahwa dia telah melakukan hubungan badan dengan korban. Oke, baik. Baik, terima kasih informasinya Kompol Heri Dwi Utomo selaku Kasat Reskrim dari Polresta Pati sudah bergabung bersama dengan kami.